Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulih Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Baiklah kawan-kawan penonton Abu Muqtafa Channel sekalian, di pembahasan kali ini kita akan mengenal beberapa perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat, kita akan langsung ke perbedaan yang pertama, yakni penyebutan ungkapan kata dan kalimat atau kalimah. Dalam bahasa Arab, kata adalah kalimat atau kalimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata adalah kata, yakni yang berarti kumpulan dari beberapa huruf. Sebenarnya keduanya memiliki maksud yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Contohnya seperti kitabun, yang maknanya adalah buku. Jadi, dalam bahasa Arab sendiri, kitabun disebut sebagai kalimat atau kalimah, bukan kata. Adapun buku, dalam bahasa Indonesia tetap disebut sebagai kata. Dalam bahasa Arab, kalimat adalah jumlah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah kalimat, yakni yang berarti kumpulan dari beberapa kata. Sebenarnya, keduanya juga memiliki maksud yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Contohnya seperti hadza kitabi, yang memiliki arti ini adalah buku saya. Jadi, dalam bahasa Arab, hadza kitabi disebut sebagai jumlah, bukan kalimat. Adapun ini adalah buku saya, dalam bahasa Indonesia tetap disebut sebagai kalimat. Perbedaan yang kedua yakni terkait susunan kata dalam kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab, susunan kata dalam kalimat sempurna dapat dibentuk dengan beragam macam, yakni diantaranya yang pertama, kata kerja, subjek, objek. Yang kedua, kata kerja, objek, subjek. Yang ketiga, objek, kata kerja, subjek. Yang keempat, subjek, kata kerja, objek. Contoh pertama yakni qara'a Zaidun kitaban. Contoh kedua, qara'a kitaban Zaidun. Contoh ketiga, kitaban qara'a Zaidun. Dan contoh yang keempat yakni Zaidun qara'a kitaban. Kesemua empat contoh tersebut sebenarnya memiliki makna yang kurang lebih Zaid membaca buku. Meskipun hampir memiliki makna yang sama, namun dalam bahasa Arab sendiri semua itu tetap memiliki perbedaan, yakni terkait pengkhususan ataupun penekanan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, susunan kata dalam kalimat sempurna biasanya hanya dapat dibentuk dengan satu macam, yakni subjek, kata kerja, objek. Contohnya, Zaid membaca buku. Perbedaan yang ketiga yakni terkait kata ganti. Dalam bahasa Arab, kata ganti terbagi 14 macam, yakni yang pertama, huwa. Artinya, dia seorang laki-laki. Yang kedua, huma. Artinya, dia dua orang laki-laki. Yang ketiga, hum. Artinya, mereka laki-laki. Yang keempat, hiya. Artinya, dia seorang perempuan. Yang kelima, huma. Artinya, dia dua orang perempuan. Yang keenam, hunna. Artinya mereka perempuan. Yang ketujuh, anta, artinya kamu seorang laki-laki. Yang kedelapan, antuma, artinya kamu dua orang laki-laki. Yang kesembilan, antum, artinya kalian laki-laki. Yang kesepuluh, anti, artinya kamu seorang perempuan. Yang kesebelas, antuma, artinya kamu dua orang perempuan. Yang ke-12, antunna, artinya kalian perempuan. Yang ke-13, ana, artinya saya.
Dan yang terakhir, nahnu, artinya kita atau kami. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ganti hanya terbagi 6 macam, yakni pertama dia, kedua mereka, ketiga kamu, keempat kalian, kelima saya, dan yang terakhir kita atau kami. Perbedaan yang keempat yakni terkait kata isyarat atau petunjuk. Dalam bahasa Arab, kata isyarat atau petunjuk diarahkan berdasarkan objek yang menjadi sasaran. Maksudnya, semua akan tergantung kepada objek atau sasaran itu sendiri. Apakah objek itu berupa mudzakkar atau ia berbentuk muannats. Kalau berbentuk mudzakkar, maka kata isyarat yang digunakan adalah hadza dan dzalika, yang memiliki makna ini dan itu. Sedangkan jika berbentuk muannats, maka kata isyarat yang digunakan adalah hadhihi dan tilka, yang memiliki makna yang sama, yakni ini dan itu. Contohnya, hadza kitabun, yang artinya ini adalah buku. Hadhihi kolan suwatun, yang artinya ini adalah peci. Dzalika kitabun, yang artinya itu adalah buku. Dan kemudian tilka kolan suwatun, yang artinya itu adalah peci. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata isyarat atau petunjuk tidak diarahkan berdasarkan objek yang menjadi sasaran. Contohnya, ini adalah buku atau peci. Kemudian, itu adalah buku atau peci. Wallahu a'lam bishshawab.